nih sebagai remaja mungkin juga pasti pernah. Semua remaja pasti pernah, karena juga pasti pernah kan? Betul, rasa ingin memiliki kepada seseorang kan? Atas ketertarikan atau dan cinta, tidak hanya kita butuh pada orang lain, tapi kita juga harus menghargai mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Gimana nih kabarnya pada malam hari ini? kembali lagi bersama kami di Podcast Wow. Berjumpa lagi bersama kami, dan pada video kali ini saya Krisdagawati Dan saya Putra Nasari. Hari ini kita akan membahas dan berbincang-bincang sedikit mengenai teori kebutuhan Abraham Maslow. Nah, siapa sih itu Abraham Maslow tuh Kak Anas? Jadi, Abraham Maslow itu adalah seorang psikolog sekaligus teoritis dari Amerika Serikat. Saya dengar-dengar juga nih Kak Anas, teori Abraham Maslow ini juga banyak digunakan pada ilmu manajemen. Nah, selain dari ilmu manajemen, Abraham Maslow juga mempunyai teori, yaitu teori kebutuhan, di mana mengungkapkan bahwa seorang individu harus memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Nah teman-teman, Abraham Maslow ini mengungkapkan bahwa kebutuhan manusia ini terbagi menjadi 5 nih Kak Anas. Betul sekali. Salah satunya itu Kak Krisda apa tuh? Nah, yang pertama itu kebutuhan fisik. Nah, kebutuhan fisik ini pada teori tersebut, Abraham Maslow ini menjelaskan bahwa kebutuhan fisik ini Kak Anas merupakan salah satu kebutuhan yang paling mendasar pada kebutuhan manusia. Nah, sifatnya pada kebutuhan fisik ini bersifat biologis nih Kak Anas. Contohnya itu kebutuhan makanan, kebutuhan air, dan juga kebutuhan lainnya nih Kak Anas. Gitu. Nah, lanjut kebutuhan kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Nah, setelah psikologi terpenuhi, maka setiap manusia akan membutuhkan atau mencari rasa aman pada dirinya. Itu berupa kebutuhan akan perlindungan, kebebasan akan rasa takut, dan kekacauan. Nah, tujuan dari kebutuhan ini ya Kak Krisda yaitu untuk menjadi lebih baik, manusia yang lebih baik. Nah, bagus sekali ya Kak Anas. Nah, dari dua teori tersebut ini, yang ketiga itu Abraham Maslow juga menjelaskan bahwa kebutuhan yang ketiga ini kebutuhan yang sangat sensitif nih Kak Anas. Dimana kebutuhan ketiga ini mungkin lebih dekat dengan kita nih sebagai remaja-remaja sekarang nih Kak Anas, yaitu kebutuhan akan rasa memiliki dan juga kebutuhan cinta nih Kak Anas. Nah, Abraham Maslow ini Kak Anas menjelaskan bahwa di kebutuhan rasa ingin memiliki dan juga cinta ini, dia menjelaskan bahwa ketika seseorang memiliki rasa ingin memiliki kepada seseorang, begitu Kak Anas. Oke, lanjut kita akan membahas tentang poin keempat yaitu kebutuhan untuk dihargai. Nah, setelah 3 poin yang sudah dijelaskan terpenuhi, maka kita sebagai manusia tentunya secara naluri membutuhkan penghargaan. Kebutuhan Abraham Maslow membagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu penghargaan atas harga diri, yang kedua yaitu penghargaan kepada orang lain Kak Krisda. Gitu. Oke, baik. Berdasarkan tadi banyak kebutuhan-kebutuhan yang telah kita jelaskan tadi nih, teman-teman juga. Jadi kebutuhan terakhir ini merupakan kebutuhan aktualisasi diri Kak Anas. Nah, kebutuhan terakhir ini merupakan kebutuhan yang bersifat atau kebutuhan yang berhubungan dengan psikologi nih Kak Anas, berdasarkan motivasi diri atau perubahan persepsi diri Kak Anas. Mungkin itu saja nih Kak Anas yang kita jelaskan nih mengenai teori-teori Abraham Maslow tadi nih Kak Anas. Tapi tunggu loh Kak Krisda, di antara dari 5 kebutuhan yang tadi itu aku cukup tertarik dengan kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan akan kepemilikan dan cinta. Nah, menurut Kak Krisda sendiri itu kepemilikan dan cinta itu dalam kehidupan gimana? Nah, berdasarkan dari pertanyaan Kak Anas tadi nih, bagaimana pendapat saya tentang kebutuhan memiliki dan juga kebutuhan cinta Kak Anas? Kalau dari saya pribadi nih Kak Anas, mengenai tadi teori kepemilikan dan juga kebutuhan cinta, berdasarkan pengalaman pribadi nih Kak Anas. Pengalaman ya guys. Ya, betul, Bahas tentang pengalaman pribadi pada. Nah,
berdasarkan pengalaman pribadi saya nih Kak Anas, jadi saya ini kan jomblo ya Kak Anas. Tidak seperti Kak Anas nih yang memiliki doi. Iya. Jadi berdasarkan pengalaman saya nih Kak Anas sebagai seorang jomblo yang kemana-mana sendiri, kesana sendiri, misalnya makan sendiri, cuci piring sendiri, cuci baju sendiri nih Kak Anas. Setiap hari itu begitu terus terulang, tapi pada saat malam hari nih Kak Anas, malam hari itu ada rasa yang lain begitu Kak Anas, yang ingin kayak rasa, mau juga deh punya doi, mau juga deh punya seseorang begitu Kak Anas. Mungkin kalau dari saya itu tuh Kak Anas, rasa kebutuhan ingin memiliki cinta. Oh gitu, jadi kebutuhan cinta yang dimiliki oleh Kak Nasda itu bagaimana dia ingin Memiliki seseorang iya gitu. betul, Iya. memiliki seseorang dalam hidupnya. Karena apa Pak, sendiri ya, Iya, pasti betul, Kak. otomatis mau dong ada yang mau mendengarkan kita. Kak Krisda, selain dari rasa ketertarikan ini, apa pernah nggak sih Kak Krisda menyukai seseorang dalam selama ini? Rasa ingin memiliki Iya. seseorang gitu Kak Anas. Oke, baik. Dari pengalaman pribadi lagi nih Kak Anas, sebelumnya mungkin kita nih sebagai remaja mungkin juga pasti pernah, semua remaja pasti pernah, Kak Anas juga pasti pernah kan. Betul, rasa ingin memiliki kepada seseorang, tapi itu Kak Anas balik lagi kepada diri kita nih Kak Anas. Apakah kebutuhan memiliki itu memiliki sebagai apa tuh Kak Anas? Apakah memiliki sebagai sekedar teman? Tapi kalau rasa ingin memilikinya sebagai cinta itu Kak Anas pernah dong. Dan ini saya juga ingin membalikan pertanyaan ini kepada Kak Anas nih. Bagaimana sih Kak Anas sebagai orang yang mungkin memiliki cinta nih? Bagaimana tuh Kak Anas rasanya memiliki cinta ini tuh Kak Anas sebagai perspektif yang berbeda Terkait kebutuhan kepemilikan dan cinta. Jadi dua hal yang perlu kita pahami, kepemilikan dan cinta. Tentu sebelum kita memiliki rasa cinta, kita ada rasa ketertarikan kepada lawan Seseorang. jenis Betul, atau betul. seseorangnya. Nah, sebelum memulai sebuah kepemilikan tentunya harus ada sebuah hubungan atau status. Nah, kalau tanpa status ya kan gantung kan. HTS-an gitu kan. Betul sekali, HTS. Jadi kita butuh hubungan yang jelas, seperti ya misal pacaran ya. Tapi ini dalam konteks Islam itu berbeda ya, guys. Ya betul guys. Nah, setelah itu dari adanya hubungan yang sudah jelas tentunya akan timbul perasaan bahagia, senang, karena kita itu senang gitu. Ada orang lain selain dari teman-teman kita yang mau mendengarkan kita, yang mau temenin kita, tapi ada risiko dari ketertarikan ataupun kepemilikan dari cinta itu. Betul sekali. Mungkin tadi Kak Anas juga menjelaskan ketika kita mendapatkan seseorang yang ingin kita miliki tersebut, mungkin berdasarkan tadi teori yang dibahas oleh Abraham Maslow, mungkin itu yang menjerumus ke dalam. Ketika kita mendapatkan seseorang tersebut, barulah kebutuhan rasa ingin memiliki dan cinta ini terpenuhi. Mungkin itu dia Kak Anas. Iya, benar sekali. Jadi dari teori kebutuhan atas ketertarikan dan cinta, tidak hanya kita butuh pada orang lain, tapi kita juga harus menghargai mereka. Betul itu teman-teman. Teman, itu tadi sedikit bincang-bincang saya bersama Kak Anas tentang teori mengenai Abraham Maslow begitu. Sedikit bincang-bincang saya pada malam hari ini. Saya Kusdakawati. Saya Putri Nasari. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.